dengan indecisive-an aku yang suka berubah-ubah pikiran, itu semuanya pada sabar-sabar banget. Jadi di siaran ini aku bilang ruang yang ditulis tahun 2020 ada, ditulis tahun 2021 ada, ditulis tahun 2023 ada. Sebenarnya emang nggak diniatin dari tahun 2020 udah pengen bikin album ini gitu, nggak 2021 gitu, tapi proses pengumpulan lagu-lagu yang lain tuh lama gitu, dan aku merasa kayaknya aku butuh. Hai girls. Hai Kak Sisil, apa kabar? Baik. Kak, congrats ya, EP-nya udah keluar nih. Congrats banget, Terima lagunya kasih keren banyak. banget. Aku udah dengar semua 5-5-nya. Terima kasih, seneng banget. Terus Kak, ngomongin nih soal EP barunya Kak. Kenapa sih namanya harus Adriana? Jadi Adriana itu adalah nama ibuku, nama mamaku. Emang album ini aku dedikasikan untuk beliau. Dan memang isi dari album ini adalah nasihat-nasihat beliau yang aku jadikan lagu gitu. Jadi namanya Adriana karena itu. Oke, kan isinya soal nasihat-nasihat mama nih kan? Iya. Terus pas mama denger sendiri tanggapannya apa? Ini agak-agak unik sih, mamaku soalnya orangnya tuh emang satu keluarga tuh aku tough love gitu. Jadi jarang banget ngomong I love you atau bahkan peluk. Mungkin teman-teman juga ada yang girls di luar sana juga ada yang kayak gitu ya keluarganya. Tapi jadi pas aku kasih denger ke mamaku cuma bilang bagus. Aku kayak ada lagi nggak gitu. Ya pesannya nyampe gitu. Tapi karena mungkin mamaku selama ini emang nggak pernah sugar coating apapun. Jadi pas beliau ngomong kayak gitu aku jadi percaya menurut beliau emang bagus dan pesannya nyampe. Jadi itu udah cukup buat aku. Walaupun mungkin menurut teman-teman kayak cuma segitu aja gitu. Kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin atau saudara yang lain pas denger lagu ini gimana? Untungnya responnya semua positif sih, dan yang aku senang adalah mereka menanggapi ini tuh menginterpretasikan ini sesuai dengan ceritanya masing-masing gitu. Karena aku emang selalu kalau nulis lagu aku pengennya lagu ini bisa diinterpretasikan ke cerita kalian masing-masing, gak harus sesuai dengan backstory aku, bisa banget diterapkan di kehidupan kalian masing-masing gitu. Jadi responnya positif. Nah, yang paling penting Kak Sisil sendiri gimana pas ngedengerin EP ini? Seneng banget sih, aku tuh kalau dan nulis lagu tuh menurutku salah satu hal yang bisa bikin aku ingat lagi ke masa-masa pas aku lagi nulis lagu itu gitu. Jadi setiap aku dengerin lagu pasti aku throwback ke pas lagi nulis demo, apa sih yang lagi aku rasain pas lagi aku nulis lagu itu gitu. Jadi seneng sih bisa menjadi sebuah diary yang ya audio diary lah gitu. Oke, waktu bikin EP ini tuh Kak Sisil bikin sendiri semuanya atau apakah EP ini itu aku dibantu oleh teman-teman dekat aku. Aku dibantu penulisan lirik, kita nulis bareng-bareng, workshop bareng-bareng oleh Salma Cetiza, temanku Ame namanya. Terus Tristan Juliano juga, dan produsernya itu Lava Pratomo, dan juga ada satu lagu yang diproduksi oleh Rehan Nur juga. Susah nggak Kak kerja sama mereka? Atau malah unik? Susah banget, enggak deh. Enggak, aku seneng banget kerja sama teman-teman dekat aku karena mungkin jadinya kayak komunikasinya nggak sulit ya. Maksudnya udah saling mengerti komunikasi satu sama lain, udah tahu gimana cara menyampaikannya. Terus karena kita udah kerja bareng dari 2019 gitu, jadi rasanya udah paham aja gitu loh maunya masing-masing tuh apa. Terus mereka juga ngerti apa yang aku gak suka gitu. Dengan indecisive-an aku yang suka berubah-ubah pikiran, itu semuanya pada sabar-sabar banget. Jadi di siaran ini aku bilang thank you banget ya teman-teman semua yang udah keep up sama kelabilan aku. Oke, kan EP-nya ada 5 lagu ya Kak? Ya. Tapi 3 lagunya tuh kalau nggak salah rilis tahun 2020, benar? Nggak, yang rilis di tahun 2022. Ruang yang ditulis tahun 2020 ada, ditulis tahun 2021 ada, ditulis tahun 2023 ada. Nah, tapi kan ada 3 yang ditulis tahun 2020 Kak. Iya. Nah, itu kenapa pas Kakak tuh masukin ke EP ini? Jadi memang EP ini proses pertama kali mencetuskan bahwa pengen bikin EP dengan konsep ini tuh tahun 2021. Nah, lagu yang aku tulis di tahun 2020 itu satu lagu yang It's Coming Your Way.
Itu emang menulis itu berdasarkan waktu itu aku disuruh bersyukur lah sama mamaku akan apa yang udah aku punya selama ini gitu. Itu aku tulis maksudnya berdasarkan nasihat beliau di tahun 2020 itu. Terus aku waktu itu nulis apapun, aku nulis semua lagu yang lain yang aku pernah tulis. Sampai 2021 baru akhirnya aku bilang pengen bikin album dengan konsep ya gue tulis aja deh nasihat-nasihat nyokap gue yang pernah selama ini gue dapet. Akhirnya tahun 2021 aku tulis lagi 3 lagu. Terus baru tahun 2023 nulis 1 lagu gitu. Jadi sebenarnya emang gak diniatin dari tahun 2020 udah pengen bikin album ini gitu, nggak 2021 gitu. Tapi proses pengumpulan lagu-lagu yang lain tuh lama gitu dan aku ngerasa kayaknya aku butuh rilis tuh di saat aku siap gitu. Jadi akhirnya baru rilis lah gitu. Soal MV-nya nih Kak, kayaknya kalau aku cari di YouTube kayaknya belum ada ya. Ada satu One Day. One Day. Iya betul. Itu pun kalau nggak salah lirik videonya. Lirik videonya juga udah ada, Udah ada. Ya. Tapi kalau untuk yang lainnya Kak, apakah nanti masih bakal ada? Oke. Masih dalam proses penggarapan. Jadi aku lagi menentukan antara 2 lagu apa yang akan aku bikin music videonya duluan. Belum bisa dikasih tahu. Karena itu akan nge-set deadline untuk aku sendiri. Jadi ditungguin aja, tapi lagi dalam proses penggarapan dan pembuatan konsep. Konsepnya sebenarnya udah ada sih, tinggal syutingnya aja. Tapi apakah sengaja Kak? Jadi waktu ngeluarinnya tuh lagunya aja dulu gitu, sengaja begitu atau emang MV-nya belum kesempet nih gitu? Sebenarnya waktu itu pas aku rilis One Day itu kan aku juga udah rilis music video. Jadi One Day itu kan adalah single dari mini album ini ya. Jadi aku rilis One Day duluan, baru nyusul 4 lagu sisanya. Itu aku udah rilis music video. Jadi aku emang cita-citanya sebenarnya di album ini pengennya bikin konten yang berbeda. Maksudnya music video juga pasti pengen dibuat, tapi pengen bikin konten yang lain dulu. Tapi memang seiring dengan berjalannya waktu kan ya harus cepat-cepat dibuat ya sebenarnya music videonya. Jadi lagi dalam proses penggarapan. Cuma itu nggak ada kesengajaan kayak oke, gue mau nunda-nunda music videonya nanti, enggak sih. Emang naturally happen aja, jadi ditungguin aja. Oke, nanti aku tungguin pasti nih. Please. Oke Kak, ini lagu-lagu di EP ini kalau aku denger Kak itu kan R&B, soul, sama ada sedikit popnya gitu kan. Ini emang sengaja Kakak nyaman kah di genre ini atau gimana Kak? Gak bisa milih, gak boleh milih. Anak-anaknya ntar iri. Gak boleh milih. Tuh kan, dari tadi ngomongin anak deh. Oke, anyways, sebenarnya walaupun ya aku mengakui di situ bahwa aku emang hidupnya terbuai dengan sangat duniawi lah gitu istilahnya, kayak gimana caranya kita bisa mengevaluasi diri dan menjadi orang yang lebih baik kalau kita lupain mantan, karena kan ya sebenarnya nggak harus dilupakan gitu ya, dipelajarin aja apa yang harus lo perbaiki dari diri lo gitu. Dan itu nggak harus